Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya kita membahas tentang contoh yang keempat, membahas tentang keterbagian. Di sini ada contoh yang pertama untuk keterbagian, itu buktikanlah bahwa n pangkat 3 tambah 2n dapat dibagi oleh 3 gitu ya keterbagian. Jadi n pangkat 3 ditambah 2n itu dapat dibagi oleh 3, dapat dibagi oleh 3. Jadi n pangkat 3 tambah 2n, apakah benar dia bisa dibagi oleh 3 gitu untuk setiap n elemen bulat. Jadi untuk elemen bilangan bulat. Apa sih keterbagian itu? Keterbagian itu seperti halnya kamu membahas tentang pembagian gitu ya. Jadi kalau misalkan 3 dibagi dengan 3 hasilnya berapa? 1, berarti si 3 ini bisa dibagi oleh 3 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 2 dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah bukan bilangan bulat gitu ya, tapi dia dapatnya misalkan 0, gitu ya. Berarti si 2 ini tidak bisa dibagi oleh 3. Jadi si 2 tidak terbagi oleh 3. Jadi logikanya di sini tuh n pangkat 3 ditambah 2n dapat dibagi oleh 3 gitu. Jadi simbolnya seperti ini keterbagian. Atau pakai istilah kata-kata, misalkan buktikanlah bahwa n pangkat 3 ditambah 2n dapat dibagi oleh 3 untuk setiap n elemen asli. Itu secara deskripsinya, ini secara simbol. Jadi kalau misalkan contoh yang lain, misalkan 10 dibagi dengan 2, berarti 10 itu harus dibagi dengan 2 kan hasilnya 5, berarti si 10 itu dapat dibagi oleh 2 gitu. Itu keterbagian, sama seperti halnya kamu memahami tentang pembagian. Nah, ini kita keterbagian. Nah, untuk membuktikan lah, berarti jawabannya ada 2, terbukti atau tidak terbukti. Kalau misalkan terbukti, berarti semua pernyataannya harus benar. Kalau misalkan tidak terbukti, salah satu atau salah 2 yang tidak terbukti, atau misalkan tidak semuanya juga tidak terbukti, maka tidak benar gitu ya. Jadi semuanya tidak bisa dibuktikan, maka pernyataannya akan menjadi salah. Nah, untuk pembuktian langkahnya kemarin kan kita bahas ada 3 gitu ya, ada 3, maka di sini juga sama ada 3. Langkah yang pertama akan kita buktikan, nggak perlu saya bahas lagi ya langkah-langkahnya karena udah sering dibahas dari pertemuan pertama sampai hari ini. Di sini akan kita buktikan bahwa n-nya kita ganti dengan 1. Jadi kalau misalkan kita ganti dengan 1, kita lihat pernyataannya, berarti si n-nya ganti dengan 1, berarti 1 pangkat 3 itu ditambah dengan 2 dikali 1 itu bisa dibagi oleh 3. Nah, berarti 1 pangkat 3 kan 1, 2 dikali dengan 1 kan 2, dapat dibagi oleh 3. Nah, berarti 1 tambah 2 kan 3 nih, 3 itu dapat dibagi oleh 3. Berarti langkah yang pertama benar. Kita gunakan langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu akan diasumsikan ADA bahwa n-nya itu kita ganti dengan k. Iya, kita ganti dengan k. Berarti kita ganti jadi k pangkat 3. K pangkat 3 ditambah 2k itu dapat dibagi oleh 3. Nah, asumsi kita setiap ada k pangkat 3 ditambah 2k itu dapat dibagi dengan 3. Jadi asumsi ini adalah apa ya? Sesuatu yang kita buat sendiri gitu ya. Jadi sama dengan k. Jadi k pangkat 3 tambah 2k kita mindsetkan bahwa setiap ketemu k pangkat 3 tambah 2k pada persoalan ini bisa dibagi dengan angka dengan 3. Berarti anggap aja pernyataan ini benar. Itu ya. Anggap ini benar. Terus yang ketiga, akan ditunjukkan atau akan kita buktikan, kita akan buktikan bahwa n-nya kita ganti dengan k plus 1. Maka akan kita menjadi k plus 1 pangkat 3. K plus 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 k plus 1
2 kali K, jadi N pangkat 3 jadi kayak diganti dengan K plus 1, 2 dikali K plus 1 dapat dibagi oleh angka 3. Ini bilangan bulat ya. Nah, berarti ini kita pecah dulu nih, karena kita tidak bisa memprediksikan nih ini apakah bentuk ini bisa dibagi dengan 3. Diusahakan kita kembalikan lagi ke asumsi. Bagaimana caranya? Harus membentuk unsur yang asumsi gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita bongkar, kita satu-satu kita bongkar dulu. K plus 1 pangkat 3 itu kan sama aja dengan K plus 1 dikali K plus 1 dikali K plus 1. Ini coretannya. Berarti K plus 1 dikali K plus 1 kan dapatnya K pangkat 2. Iya. Ditambah dengan 2K. Ditambah dengan 1. Nah, ini sama ini diselesaikan dulu nih. Nah, terus dikali dengan K plus 1. Jadi hasilnya adalah K pangkat 2 dikali dengan K itu K pangkat 3. K pangkat 3 ditambah dengan K pangkat 2 dikali 1 berarti K pangkat 2. Selanjutnya K pangkat 2K kali K berarti dapatnya 2K pangkat 2 ditambah dengan 2K kali 1 2K. Terus sudah selesai, berarti 1 kali K 1K ya. 1 kali 1 1. Sederhanakan. Berarti di sini kita dapatkan K pangkat 3 ditambah dengan K pangkat 2 ditambah 2K pangkat 2 dapatnya 3K pangkat 2. Ya, sini kita dapatkan 2K tambah K, berarti dapatnya 3K plus 1. Oke. K plus 1. Selanjutnya gini loh. Ini kan bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini terus ditambah dengan ini kan baru K pangkat 3 nih. Berarti di sini kan belum dioperasikan nih. 2 kali K, jangan pakai kurung deh, kita langsung. Jangan pakai kurung. Nah, ini K pangkat 3 kan hasilnya ini. Oke. Selanjutnya 2 kali K berarti dapatnya 2K. Ya. 2 kali 1 dapat 2. Oke. Selanjutnya boleh kita sederhanakan. Lihat asumsi K pangkat 3 ditambah 2K itu dapat dibagi dengan 3. Berarti K pangkat 3 kita sama ini aja nih temennya nih. Berarti kita dapatkan pernyataannya tuh K pangkat 3 ditambah dengan 2K. Ini udah pasti bisa dibagi dengan 3. Bisa dibagi dengan 3. Nah, selanjutnya sisa yang ininya gimana gitu ya. Yang belumnya ini. Berarti di sini kita tambahkan 3K pangkat 2 ditambah dengan 3K ditambah dengan 3. Dari mana 3? 2 ditambah 1. K pangkat 3 pindah ke sini, 2K-nya. Kenapa kita nggak dioperasikan ini ke sini gitu ya? Sebenarnya boleh saja dioperasikan jadi hasilnya 5K-nya. Saya kan asumsi itu yang bisa dibagi itu K pangkat 3 ditambah 2K. Jadi kita harus membentuk asumsi. Jadi ini kita sudah membentuk asumsinya. Nah, 3K kuadrat dari mana? 3K kuadrat dari sini. 3K dari mana? Kita ngambil dari sini, dipecah. Harusnya bisa dioperasikan, tapi kita merujuk ke asumsi. Jadi nggak usah dioperasikan gitu ya. 1 tambah 2 itu 3. Nah, kalau ini segini dipastikan bisa dibagi dengan 3 karena asumsi. Ya, K pangkat 3 tambah 2K dibagi dengan 3 pasti bisa. Sekarang ya ini apakah bisa dibagi dengan 3? Bisa. Kenapa? Karena koefisiennya ini 3 semua nih. Berarti bisa dibagi dengan 3. Jadi kalau misalkan pengen disederhanakan juga boleh. Jadi si K pangkat 3 ditambah 2K ditambah dengan 3-nya kita keluarkan. Jadi K pangkat 2 ditambah dengan K
tambah dengan 1. Ini bisa secara asumsi ini bisa dibagi dengan 3, ini juga bisa dibagi dengan 3. Maka kalau dibagi dengan 3 hasilnya kan K pangkat 2 ditambahkan tambah 1. Gitu ya. Berarti kalau seperti itu pernyataan yang ketiga benar atau salah? Benar. Ini benar, berarti PN ini benar. Kesimpulannya ya, untuk setiap elemen bulat. Bisa ya? Nah, terima kasih. Silakan dicatat dulu di buku catatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.